Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Saudaraku, hari ini, Minggu pagi ini dalam pesta iman, kita menghadap Allah untuk memohon curahan berkat dan hikmah-Nya. Walau hari-hari berlalu cepat dan begitu jahat, namun kasih setianya selalu melekat. Walau dunia muram berhiaskan gelap dan kesedihan, tetapi ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari umat Tuhan terkasih, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, Indahnya Dasar yang Teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara juga. Persilahkan duduk. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Dengan sukacita kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya
Umat kekasih Tuhan, sabdanya dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 memanggil kita demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Marilah dengan segala rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengakui kelemahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia lemah dan terbatas. Engkau memanggil kami dalam tugas panggilan untuk mewartakan rahmat-Mu dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Namun dosa tetap menjadi bagian kelemahan kami. Tuhan, kasihilah kami, ya Yesus, Kepala Gereja kami mudah tergoda untuk menjadikan gereja-Mu sebagai lembaga yang sibuk dengan diri sendiri dan menjadi kurang peduli dengan sesama kami di sekeliling kami. Bebaskanlah kami dari sikap arogan dan tamak, agar kami memiliki hati seorang hamba yang setia. Kami mudah tergoda untuk menjadi hamba dan pelayan-Mu yang memandang jabatan dan kedudukan sebagai kekuasaan, kemuliaan, jauh dari sikap memberi diri dalam ketulusan dan kerendahan. Ya anak domba Allah, penghapus dosa dunia, pandanglah kami dalam segala kelemahan kami. Perbarilah kami dalam rahmat-Mu, agar di dalam pengasihan-Mu hidup kami dapat mencerminkan kehadirat-Mu bagi dunia. Dalam Kristus Tuhan dan penyelamat kami mohon ampunilah. Kristus, kasihanilah kami. Amin. Mari menyanyikan penyesalan dosa dari PKJ 40 bait yang pertama dan yang kedua, kasihilah aku yang lemah. Kasihanilah
syukur bergema dan berbahagia. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Umat kami undang bangkit berdiri. Tuhan berkenan mengampuni dan mencurahkan anugerah-Nya kepada setiap orang yang mau mengakui segala dosa. Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17 yang demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Syukur kepada Allah. Dengan sesama anggota di rumah, silahkan saling mengucapkan damai Kristus besertamu. Kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahi indah kitab surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini Engkau selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita sebelum menerima firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kekal, yang untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, Engkau memelihara iman kami Tuhan, termasuk melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap mendengarkan. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat menghayatinya, dan kami dapat melakukannya. Dengan demikian iman kami terpelihara. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan ke-30, serta ayatnya yang ke-36 sampai dengan 43 yang demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuhan?' Saya ulangi, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, 'Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.' Ia menjawab, katanya, 'Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, senalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah sabda itu tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini saya menerima pesan melalui WhatsApp dari seorang sahabat yang mengingatkan tentang undangan dari seorang dari bangsa asing, dari Asia, yang mengundang untuk sebuah seminar. Dan seminar itu katanya isinya adalah ajaran sesat. Sehingga dia mengingatkan tentang hal itu supaya jangan diikuti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita perhatikan hal-hal yang terjadi pada belakangan ini,
Ini sangat tepat kalau kita merenungkan tentang firman ini. Bacaan leksionari dari Matius 13 ini memang membicarakan tentang kewaspadaan, tapi juga sikap terhadap berbagai ajaran sesat atau berita yang tidak benar yang ada di sekeliling kita. Di samping adanya berbagai macam ajaran yang menyimpang, juga kita mendengar berita-berita yang tidak benar, yang bisa membuat salah langkah dalam kehidupan umatnya, bahkan dalam kehidupan bersama-sama dengan yang lain. Salah satunya, baru-baru ini ada sebuah berita hoax yang menjadi lelucon, menjadi olok-olok oleh banyak warganet atau netizen, karena ada sebuah video tentang seorang mualaf yang baru yang mengatakan bahwa dia adalah seorang anak kardinal yang dia baru saja bapaknya itu baru saja diberitakan mau menjadi kardinal. Dia sendiri adalah seorang lulusan dari teologi, katanya dari sekolah Injil di Vatikan. Dan dia sendiri adalah seorang insinyur beberapa tahun yang lalu, padahal pada waktu itu gelar insinyur sudah tidak ada, yang ada adalah sarjana teknik. Sangat kacau dari apa yang konsepnya. Nama Injil sendiri tidak ada di dalam istilah sekolah-sekolah Injil gitu, dia tidak ada di dalam istilah-istilah di Kristen maupun Katolik. Penginjil, evangelis itu adalah istilah di Kristen, dan kardinal adalah istilah di Katolik. Dan tidak ada kardinal, bahkan tidak ada seorang pastor pun Katolik yang menikah. Nah, ini mau menjadi anaknya, anak kandung lagi. Jadi ini adalah sebuah kisah yang menjadi olok-olok. Bahkan di kalangan mereka sendiri, di kalangan para mualaf, disoroti dengan tegas betapa orang ini merusak kehidupan bersama kita karena dia mengacaukan. Bahwa kemudian apa yang diberitakan itu menjadi lucu karena sangat kentara sekali kebohongan yang bertubi-tubi, tetapi yang tidak lucu adalah informasinya yang mendapatkan sambutan dari para pendengar pada waktu itu, bahwa dia pada waktu dia menjadi orang Kristen, dia diajari untuk membenci umat beragama lain. Dan dia ditugasi untuk menghancurkan akhlak mereka. Wah, seru sekali saya pikir. Menghancurkan akhlak. Seru, tetapi karena disambut dengan angguk-angguk begitu, ya inilah contoh-contoh orang-orang yang menyebarkan kebencian, yang menghasut. Semakin menjelang mendekati pilpres itu biasanya semakin banyak para penghasut. Dan kita harus waspada bahwa segala ujaran kebencian, segala tipu muslihat itu sebenarnya adalah pekerjaan iblis yang menggunakan manusia walaupun manusia tidak menyadarinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dalam perumpamaan ini juga mungkin relevan dengan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita menyadari bahaya risiko yang masih menghantui ketika kita mengadakan perkumpulan dalam ruangan yang tertutup dengan jumlah yang banyak, dengan masih berbahayanya virus COVID-19. Sehingga kita memilih untuk beribadah secara daring atau secara online, melalui YouTube dan sebagainya. Nah, di dalam pilihan-pilihan di YouTube atau di sumber-sumber daring, sumber-sumber online, ada banyak sekali video, ada banyak sekali renungan
dan ada banyak sekali inspirasi. Lalu kita merasa bahwa kalau itu menggunakan Alkitab, kalau itu seorang pendeta, kalau itu seorang evangelis, kalau itu seorang pastor dan sebagainya, maka itu pasti baik, maka itu pasti benar. Padahal kita juga mungkin kurang menyadari bahwa begitu banyaknya ajaran di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu penting juga kita bisa membedakan. Karena apa yang Tuhan Yesus tunjukkan tentang perumpamaan ini, ada 3 hal yang harus terjadi. Yang pertama adalah penelitian, pengamatan, niteni. Yang kedua adalah pembedaan dan pemisahan. Jadi antara lalang dengan gandum harus dipisahkan. Kemudian ada pengadilan. Yang lalang harus dibakar. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, jangan sampai kita kemudian ikut di dalam ajaran yang sebenarnya masuknya adalah lalang. Sebagai contoh tadi yang saya katakan ada ajaran dari luar tadi, itu konon ajarannya adalah mengajarkan kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus, dia selamat, maka dia berbuat dosa apapun, tidak masalah, dia tetap selamat. Jadi kalau dia hidup dengan segala kedagingan, dia berpesta pora dengan segala perbuatan dosa, tidak masalah. Yang penting dia percaya Yesus. Nah, percaya Yesus itu artinya apa sih? Percaya Yesus kan artinya mengikuti hidupnya Yesus. Memiliki sifat-sifatnya Yesus, gaya hidupnya Yesus. Bukan kemudian hanya percaya dalam arti, oh Yesus itu adalah penyelamat saya. Karena dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Harus mau mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah gurunya. Nah, maka saat ini marilah kita bersama-sama mencermati bagaimana cara membedakan antara ajaran-ajaran yang dari Tuhan dan ajaran-ajaran dari hantu atau dari iblis gitu ya, atau dari ajaran-ajaran sesat. Ada prinsip-prinsip yang dikatakan. Yang pertama bahwa tentu yang dari iblis itu muaranya adalah kejahatan. Lalu yang dari Tuhan itu pasti ada nilai-nilainya Tuhan di situ. Nah, kalau kita tahu tentang iblis itu seperti apa, iblis itu sebenarnya juga memiliki semacam trinitasnya sendiri. Yaitu iblis, dosa, dan maut. 3 ini adalah kesatuan yang saling terhubung. Iblis itu adalah sosoknya, tujuannya adalah maut, senjatanya atau sengatnya adalah dosa. Sehingga kita tahu tentang pola yang dipakai oleh iblis, yaitu untuk membawa orang kepada maut. Caranya menggunakan dosa. Dan iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi biasa berdusta itu merupakan sebuah kewaspadaan bagi kita. Kalau ada orang yang dia biasa berdusta dan tidak masalah kalau berdusta, gitu, kita perlu waspada. Yang kedua, kalau dia kira-kira tidak pro hidup, tapi pro kematian. Misalnya, kalau kita mempertahankan agama, kita harus berani membunuh orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, itu jelas, itu tidak pro hidup. Ya, kalau seperti itu, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Yesus bahkan mencegah orang untuk melukai orang lain. Lalu yang ketiga, kalau itu kira-kira
berkompromi dengan dosa, udahlah ini dosa kecil, udahlah dosa aja nanti akan diampuni, toh nanti akan ada pengampunan dosa. Nggak apa-apa, dosa itu masih dosa pribadi, dan sebagainya dan sebagainya. Ada 1000 alasan untuk membenarkan dosa kedagingan dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini tentunya adalah pro maut. Karena sengat dosa, sengat iblis adalah dosa dan tujuannya adalah maut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita ini kemudian hidup meneliti apa yang ada di dalam setiap yang kita dengarkan. Apakah itu ajaran-ajaran, apakah itu dorongan-dorongan, mungkin termasuk organisasi atau kelompok yang mengajak kita untuk sesuatu yang tidak pro hidup. Yang pro hidup itu bagaimana? Pro hidup itu pasti berhubungan dengan kehidupan Yesus yang membawa keselamatan. Apakah itu? Kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang melayani, ada keadilan, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah, tanda-tanda mengikuti Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, tanda-tanda kalau orang itu melawan Yesus, bukan dengan agamanya, bukan dengan perkataannya saja, tetapi dengan sikapnya yang melawan atau menganggap remeh segala kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kasih. Semua itu adalah nilai-nilai Tuhan, dan itu kalau dilawan berarti dia adalah pro maut. Nah, caranya adalah cara yang sederhana, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kemudian kita menjadi mudah terbawa oleh tren atau arus atau suasana, tapi juga jangan kemudian kita menjadi berlebihan dalam menjadi fobia, menjadi takut. Sedikit-sedikit ini ajaran sesat, sedikit-sedikit ini setan, ini iblis, ini adalah antikris, ini adalah Illuminati, dan berbagai macam istilah-istilah yang membawa kita takut. Tapi juga sebaliknya, jangan kita kemudian meremehkan. Tidak perlu kita sampai sejauh-jauhnya meliti tentang latar belakang seorang. Kita nggak akan pernah tahu latar belakang seorang secara penuh. Yang kita tahu adalah buahnya. Yang kita tahu adalah tindakannya. Yang kita tahu adalah hasilnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengamati. Karena hasilnya tidak akan langsung muncul. Kita perlu mengamati. Karena pada waktunya akan kelihatan, oh ini lalang. Oh ini gandum. Ada yang mula-mula kita pikir ini mungkin ini adalah lalang. Karena nggak ada buahnya. Kemudian ternyata, buahnya muncul belakangan. Kita baru tahu, iya. Tapi sebaliknya juga, ini kayaknya tanamannya sehat, segar ini. Ini adalah gandum. Tapi kemudian kita tahu, ternyata dia tidak punya apa-apa. Dia adalah lalang. Kita akan tahu kemudian. Nah, selama kita menyelidiki, mari kita hidup dengan firman. Sehingga kita akan menjadi semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Semakin bisa membedakan, niteni, nitii, bisa membedakan, bisa memisahkan. Dan kita tidak menyatu atau dipengaruhi oleh lingkungan seperti pengolok-olok, seperti orang-orang yang suka menghina orang lain, suka mengumpat-umpat, suka membicarakan dengan negatif, suka memfitnah, ujaran kebencian, termasuk di lingkungan anak-anak kita, di lingkungan cucu-cucu kita. Kita bentengi, jangan sampai kemudian diganggu oleh lalang tadi. Tapi kalau
gandumnya. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah kebenaran, itu adalah kasih, itu adalah damai sejahtera, itu adalah kehidupan. Itu yang akan membawa kita kepada buah-buah yang hidup. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita meneliti hidup kita masing-masing. Kita meneliti tentang kebiasaan kita masing-masing. Apakah kita biasa luweh. Wah, yang penting aku. Tapi kita terbiasa bergaul dengan lingkungan yang menjauh dari firman Tuhan. Atau sebaliknya, kita mungkin justru terlalu berhati-hati dan menghakimi sebelum waktunya. Tuhan mengatakan, jangan engkau menghakimi. Kita yang tahu, kita yang terus meneliti. Roh Kudus bersama dengan kita, karena Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat teduh. Segenap umat Tuhan di rumah atau dimanapun saudara berada, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri dan tangan kanan di dada kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, perkenankanlah kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di hari-hari yang sudah kami lewati, baik suka maupun duka, sehat ataupun sakit, Engkau Allah yang selalu menyertai. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi yang cerah ini, secara khusus kami mendoakan pemerintah di negeri kami tercinta, dari Bapak Presiden sampai ke jajarannya yang paling rendah. Kami mohon Engkau menyertai dan memberkati, sehingga segala jerih lelah, daya upaya para pemimpin kami bisa terwujud dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Segala kebijakan yang diambil kiranya bisa dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini, sehingga kami yakin dan percaya Engkau sungguh memulihkan bangsa kami. Tak lupa kami juga mendoakan para tenaga medis, dokter dan perawat yang harus bekerja keras siang dan malam untuk kesembuhan para pasien. Kiranya Engkau menolong dan menyertai dalam segala aktivitasnya. Bapa kami yang penuh kasih,
Kami juga berdoa untuk keberlangsungan kegiatan gereja kami, GKJ Karangalit. Meski ibadah masih harus kami lakukan dengan cara ibadah di rumah atau daring, namun itu semua tidak mengurangi rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit yang sedang sakit, sedang dalam berbagai pergumulan, ataupun umat-Mu yang mulai undur dari Engkau. Kiranya Engkau menolong umat-Mu ini, agar seberat apapun masalah yang harus digumuli, namun Engkau adalah Allah yang melampaui segala masalah dan gumulan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kami sadar Bapa, bahwa hari, bulan, tahun yang akan kami hadapi dan lalui serasa makin berat, namun mampukan kami bisa melampauinya bersama-Mu. Kami percaya penuh bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, kini, dan yang akan datang. Kami sadar karena kelemahan dan dosa kami, sehingga kami tidak dapat merangkai syafaat kami dengan baik. Namun Engkau Allah yang mengetahui segala keluh kesah dan permohonan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami. Inilah gumul dan juang kami, kabulkanlah doa kami. Perkenankanlah kami menutup syafaat kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita menyampaikan ungkapan hati berlimpah. Syukur melalui persembahan syukur kita untuk saat ini. Persembahan syukur dilandasi firman Tuhan yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku
dari dunia orang mati yang paling bawah. Mazmur 86 ayat 12 sampai dengan 13. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 302. Bait pertama, kedua, ketiga, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila kesempatan minggu pagi ini yang indah, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit ini. Demikian Bapa, ucapan syukur kami. Dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait pertama dan kedua. Lihatlah sekelilingmu.
sekelilingmu. Pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah matang.